Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Ada cewek namanya Millie. Dia dapat kerjaan baru jadi guru. Terus mau pindah ke kampung sama pacarnya Timo, yang cita-citanya mau jadi musisi terkenal. Tapi si Timo ini lagi galau overthinking. Soalnya orang tuanya baru aja meninggal. Jadi dia murung terus, masih terotak batin. Waktu acara perpisahan sama kawan-kawan mereka, si Millie semangat kali sampai ngelamar si Timo pakai cincin invisible, berharap romantis kayak di film-film. Nggak taunya si Timo malah bengong ragu. Lama kali jawabnya. Jadi malu kali lah si Millie di depan semua orang. Setelah udah pindahan, mereka jalan-jalan di hutan dekat rumah baru. Tiba-tiba hujan deras dan mereka jatuh ke dalam goa. Karena masih hujan lebat, ya udah mereka nginap aja dalam situ. Gak taunya persediaan air minum habis. Timo minum mata air dari kolam dalam goa itu. Terus mendadak dia dapat flashback. Ingat malam waktu dia nemuin mamanya tidur sekasur sama mayat bapaknya sendiri. Ngeri kali weh. Besok paginya pas bangun mereka kaget. Nengok kaki mereka lengket saling nempel. Setelah ditarik pelan-pelan akhirnya bisa juga lepas. Tapi mereka cuek aja. Dipikir itu gara-gara kena jamur hutan. Semenjak keluar dari goa itu, si Timo mulai ngalamin kejadian aneh. Dia tiba-tiba kayak ketarik secara fisik ke arah Millie berada. Kayak ada magnetnya, yang bikin dia jadi bingung dan frustasi. Di suatu hari mereka didatangi sama tetangga baru, Jamie, yang juga adalah kawan kerjanya Millie weh. Pas makan malam bareng, si Millie dan Timo cerita soal goa itu. Jamie bilang dulunya tempat itu semacam gereja aliran sesat, terus ambruk karena cuaca. Besoknya si Millie antar Timo ke stasiun karena dia ada job manggung. Tapi mendadak si Timo ngalamin hal aneh lagi. Badannya malah jalan sendiri ke tempat kerja Millie. Gara-gara udah berbulan-bulan gak main, akhirnya di kamar mandi mereka main dengan liar. Tapi ngeri kali weh, barang mereka nempel gak bisa lepas. Mereka paksa biar misah, sampai akhirnya luka berkecap. Terus sialnya ya kan, si Jamie tahu pula kejadian itu. Sepulang kerja, si Millie ke rumah Jamie buat minta maaf. Pas ngobrol, Millie curhat soal hubungannya yang makin aneh. Tapi si Jamie tanggepin dia dengan cerita teori dari Plato. Katanya dulu manusia itu punya 2 kepala, 4 tangan, 4 kaki, tapi dibelah jadi 2 bagian sama Zeus. Makanya dalam hidup kita selalu cari belahan jiwa. Kemudian dia juga cerita soal mantan suaminya yang baru meninggal. Terus bilang jangan nyerah sama cinta sejati. Tiba-tiba aja Millie nengok Timo kayak orang linglung di luar. Jadi dia langsung cabut permisi. Di hari itu Timo pergi ke klinik. Si dokter bilang kalau dia cuma kena serangan panik, jadi dikasih resep obat penenang. Sebelum keluar, si dokter cerita soal pasangan lokal, Simon dan Carrie yang baru aja hilang. Timo pun ngecek foto mereka dari medsos. Dan gak taunya mereka juga pernah ke goa itu. Dia coba kasih tahu ke Millie, tapi pacarnya gak percaya. Hingga di tengah malam ya kan, tiba-tiba aja badan mereka kayak ditarik paksa buat lengket lagi. Sampai akhirnya tangan mereka bergabung kayak daging nyatu weh. Dengan panik mereka makan banyak obat pelemas otot biar nggak tambah parah. Dan akhirnya mereka pun pingsan. Bangun-bangun si Timo udah diikat di kursi aja. Dengan nekat Millie potong tangan mereka yang nyatu pakai gergaji. Setelah luka diperban, mereka berniat pergi ke rumah sakit. Tapi ternyata kunci mobilnya ketinggalan di rumah Jamie. Si Timo bilang bakal tunggu di rumah aja. Padahal ya kan, diam-diam dia balik ke goa. Dan di situ dia terkejut ketakutan nengok Simon sama Carrie ternyata udah nyatu jadi satu makhluk mengerikan. Tapi untungnya dia berhasil kabur. Sementara itu Millie masuk ke rumah Jamie. Di situ ada TV nyala, nampilin video nikahan 2 laki-laki yang gak dia kenal. Lalu muncul video ritual yang nunjukin 2 laki-laki itu bergabung jadi satu. Mendadak dia muncul dan bilang mereka bahagia karena udah jadi satu tubuh. Sekarang Jamie bujuk Millie buat nyatu juga sama Timo. Pas Millie nolak, Jamie ngerobek lengannya kayak ritual yang di video tadi. Dengan kembut ketakutan, Millie kabur sambil nahan kesakitan. Pas sampai rumah, dia nengok Timo udah pasrah mau cabut nyawa sendiri biar kekasihnya selamat. Tapi ternyata si Millie udah berkecap-kecap dan Timo akhirnya nyatuin lengannya ke luka Millie biar dia nggak mati. Dengan keputusan saling mencintai, berdiri saling tatap-tatapan, akhirnya mereka berdua nerima nasib kutukan itu. Mereka saling peluk, terus nyatu jadi satu tubuh weh.
Beberapa hari kemudian orang tua Millie datang berkunjung. Di rumahnya ternyata udah ada lonceng dengan simbol mata kayak yang ada di goa. Dan yang bukain seseorang yang androgini kelihatan normal, tapi udah bukan Millie atau Timo lagi. Mereka udah nyatu jadi satu orang weh.